Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda, NIM 136-18015, selaku mahasiswa dari Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ketiga dari mata kuliah AE 3201 Astronautika, yaitu merekonstruksi misi antariksa. Untuk misi antariksa yang saya pilih untuk dianalisa adalah Mars Science Laboratory, di mana Mars Science Laboratory ini adalah sebuah robotik space probe mission yang diluncurkan ke Mars oleh NASA. Tujuan dari peluncuran Mars Science Laboratory ini adalah untuk menginvestigasi kehidupan yang ada di Mars, habitatnya seperti apa, kemudian mempelajari iklim dan juga geologi apa saja yang terdapat di Mars, dan juga untuk mengumpulkan data yang dapat berguna untuk human mission ke Mars. Dimana contohnya di sini adalah untuk mempelajari senyawa organik karbon yang terdapat di Mars, kemudian organik kimia lainnya seperti karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk menginvestigasi chemical, isotropic, and senyawa-senyawa mineral yang terdapat pada permukaan Mars, dan juga dekat dengan geological materialnya. Kemudian juga mempelajari Mars dari atmosferik evolusinya seperti apa, evolusi dari atmosfer dari Mars. Kemudian juga mempelajari karakteristis dari spektrum radiasi pada permukaan Mars, termasuk cosmic radiation, solar particle events, dan juga secondary neutrons. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Kemudian untuk tanggal peluncurannya diluncurkan pada tanggal 26 November 2011 dan landing pada tanggal 6 Agustus 2012. Untuk Mars Science Laboratory ini diluncurkan di Cape Canaveral Space Force Station dan landing pada Bradbury Landing in Gale Crater. Dan total yang sudah diluncurkan adalah 98 buah. Untuk peluncurannya sendiri terdapat keterangan sebagai berikut, di mana roket yang digunakan adalah Atlas V500 series, yaitu V541, dengan rover name-nya yaitu Curiosity, ketinggiannya 58 meter, beratnya adalah 531.000 kg, massa yang diluncurkan adalah 3.893 kg, dan juga propelan yang digunakan adalah monopropelan hydrazine atau H2N2, dan ISP-nya 230 second. Yang terakhir adalah hyperbolic axis velocity-nya sebesar 10,78 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian untuk skema dari misi transfer wahana yaitu ditunjukkan sebagai berikut, di mana di sini terlihat pada gambar ini bahwa nanti akan diluncurkan pada saat Bumi, Matahari, dan Mars berada pada satu bidang. Diluncurkan pada saat Bumi berada pada titik yang di kursor ini diluncurkan, dan pada saat Marsnya berada pada titik ini, titik yang sebelum dia mencapai titik yang sebidangnya. Dianggap misalkan pada titik ini, kemudian diluncurkan wahananya dan akan sampai pada saat Mars berada pada garis sebidang dengan Matahari dan Bumi, dengan Matahari. Dan saat wahana diluncurkan dari Bumi dan sampai di Mars. Maka dari itu asumsi yang digunakan pada skematik rekonstruksi misi ini adalah di mana diluncurkannya pada saat Bumi, Mars, dan Matahari berada pada bidang yang sama. Kemudian orbit dari Bumi mengelilingi Matahari dianggap lingkaran sempurna atau sirkular. Dan juga begitu juga dengan Marsnya, Mars terhadap Matahari, orbitnya berbentuk lingkaran sempurna.
serta pada orbit transfer wahananya atau orbit heliosentrik wahananya dianggap elips dan setengah elips sempurna. Jadi periodenya pun juga akan setengah dari periode totalnya. Kurang lebih asumsi yang digunakan adalah seperti itu. Nah, untuk melakukan rekonstruksi ini diperlukan beberapa properti dari Bumi, Mars, dan juga Matahari. Di mana pada Bumi untuk terdapat parameter gravitasi sebagai berikut, dan juga jari-jari Bumi sebagai berikut, dan untuk ketinggian wahana terhadap permukaan Bumi diasumsikan bernilai 200 km. Begitu pula dengan ketinggian wahana dari permukaan planet Mars. Dan untuk properti matahari didapatkan juga jarak dari Bumi ke matahari adalah sebagai berikut, dan jarak dari matahari ke Mars adalah sebagai berikut. Langsung saja untuk perhitungan yang pertama dilakukan adalah menghitung orbit parkirnya dengan menggunakan asumsi bahwa orbit wahana terhadap Bumi yaitu berbentuk sirkular atau nilai R dan A-nya itu diasumsikan sama. Sehingga didapatkan dengan rumus fisika integral yang seperti ini didapatkan nilai kecepatan orbit wahana terhadap Bumi yaitu 7,788 km per second. Untuk lintas lepas hiperbolik, kemudian setelah dari wahananya itu parkir, kemudian wahana akan lepas dari orbit Bumi, yaitu dengan lintas lepas hiperboliknya. Jadi sebelum masuk ke orbit heliosentriknya akan pertama-tama terlebih dahulu ke orbit hiperboliknya dengan mencari kecepatan lepasnya. Sebelumnya dicari juga kecepatan Bumi mengorbit matahari dengan asumsi orbit Bumi terhadap matahari adalah sirkular, didapatkan nilai kecepatannya sebagai berikut 29,783 km per second, dan juga dicari juga untuk kecepatan pericenter orbit heliosentrik karena tadi dengan asumsi bahwa Bumi, matahari, dan Mars berada pada bidangnya sama saat untuk orbit heliosentrik wahana, sehingga Bumi dianggap sebagai titik pericenter dari orbit heliosentrik wahana. Kemudian akan didapatkan dengan rumus fisika integral dengan nilai semi major axis sebagai berikut, di mana semi major axis dari orbit heliosentrik wahana adalah nilai jari-jari Bumi ke matahari ditambah nilai jari-jari Mars ke matahari dibagi 2. Didapatkan 188,77 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian dimasukkan ke rumus fisika integral di atas ini dan didapatkan kecepatan pericenter orbit heliosentrik yaitu 32,728 km per second. Kemudian kecepatan lepas orbit dapat dicari kecepatan lepas orbit hiperboliknya atau V escape atau juga disebut V infinity dengan mengurangi kedua nilai tersebut, sehingga didapatkan nilai kecepatan lepasnya adalah 2,945 km per second, sehingga didapatkan juga nilai C3 atau hyperbolic axis velocity-nya untuk saat lepas dari lepas dari buminya itu didapatkan dengan mengkuadratkan V escape didapatkan 8,67 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian selain mencari V escape, kita juga dapat mencari delta V1 atau kecepatan manuver agar wahana dapat pindah orbit yang dapat berguna untuk nantinya akan mencari massa propelan dari wahana. Kemudian caranya adalah dengan menentukan semi major axis hiperbolik dengan V escape yang telah didapat, kemudian didapatkan nilai semi major axis sebagai berikut, yaitu minus 45.963,09 km dengan menggunakan rumus fisika integral juga. Kemudian setelah mendapatkan nilai A, akan dicari kecepatan lepas wahana dari orbit parkir ke orbit transfer. Jadi dari orbit parkir dari Bumi
ke orbit transfer wahananya, yaitu dengan kecepatan sebagai berikut dengan rumus fisika integral juga didapatkan 11,4 km per second. Sehingga dapat diperoleh nilai penambahan kecepatan manuver agar wahana dapat berpindah orbit, yaitu dengan mengurangi kedua nilai tersebut dan didapatkan nilai 3,612 km per second. Maaf, untuk ini skema dari lintas lepas hiperboliknya agar wahana dapat berpindah orbit dari sirkular ke orbit hiperboliknya. Ini orbit hiperboliknya. Oke, kemudian setelah mendapatkan lintas lepas hiperbolik, kemudian kita juga mencari heliocentric trajectory-nya. Untuk heliocentric trajectory dari MSL ini didapatkan sebagai berikut dari referensi yang ditemukan di internet. Terlihat di sini pada peluncurannya, di sini orbit Mars dan juga orbit Bumi, maaf, yang warna biru, dan orbit Mars yang berwarna merah. Kemudian diluncurkan pada saat di titik ini, di titik yang ini di Bumi diluncurkan, dan pada saat peluncuran planet Mars berada pada titik ini, dan nanti akan bertemu di titik ini, di saat Mars berada sebidang dengan Matahari dan Bumi, gitu, pada 254 hari. Nah, untuk perhitungan periodenya ini diasumsikan karena tadi menggunakan asumsi bahwa orbit wahana transfernya, orbit transfer wahana yang berwarna hitam ini setengah elips sempurna, maka periode dapat dicari dengan waktu transfernya dapat dicari dengan menggunakan setengah dari periode orbit. Nah, untuk mencari periodenya dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. 2pi akar A pangkat 3 per mu S, atau gravitational parameternya dari matahari. Didapatkan nilai P yaitu 517,762 hari, dan didapatkan nilai waktu transfer untuk setengah elips sempurna adalah saat dibagi 258,888 hari. Setelah mendapatkan tadi lintas lepas hiperbolik dan juga heliocentric trajectory-nya, waktu transfernya, kemudian juga bisa dicari lintas datang hiperboliknya, di mana lintas datang hiperbolik ini juga sama seperti lintas lepas hiperbolik, namun seperti mereverse cara memperoleh nilai tersebut, di mana di sini kita sama V capture-nya didapatkan dengan kecepatan Mars mengorbit matahari dan juga kecepatan apocenter orbit heliocentrik, di mana kecepatan Mars mengorbit matahari didapatkan dengan rumus fisika integral dengan tadi juga asumsi bahwa orbit Mars berbentuk lingkaran sempurna, didapatkan nilainya 224,128 km per second. Kemudian juga dicari kecepatan apocenter orbit heliocentrik, di mana tadi dengan asumsi bahwa Bumi untuk orbit transfer wahananya itu berada pada saat Bumi, Matahari, dan Marsnya berada pada bidang yang sama. Sehingga Mars akan menjadi titik apocenter dari orbit heliocentrik wahana. Kemudian dapat dicari dengan A yang sama seperti sebelumnya, dengan lintas lepasnya, didapatkan nilai kecepatan apocenter orbit heliocentriknya yaitu 21,48 km per second. Sehingga kecepatan tangkap orbit hiperbolik didapatkan dengan mengurangi kedua nilai tersebut, sehingga didapat 2,648 km per second. Dan didapatkan juga nilai C3 untuk saat datangnya, yaitu sebesar 7,0119 km kuadrat per second kuadrat. Kemudian kita juga dapat mencari nilai delta V2 untuk nantinya juga akan diperoleh nilai massa propelan dari wahana. Nah, kemudian semi-major axis dicari dengan cara pertama-tama adalah mencari nilai semi-major axis-nya, sama seperti lintas lepasnya, dari V capture-nya. V capture ini nanti akan didapatkan nilai semi-major axis, dan juga ini juga mestinya dengan parameter gravitasional dari Mars. Kemudian didapatkan nilai
min 6.108,188 km. Dan kecepatan lepas wahana dari orbit parkir ke orbit transfer didapatkan dengan rumus fisika integral, yaitu sebagai berikut, sehingga hasilnya 5,556 km per second. Mungkin ini akan dirubah dulu, ini mestinya mu Mars, dan untuk ini adalah V capture-nya. Bukan V escape. Oke. Kemudian dari nilai-nilai tersebut didapatkan kecepatan manuver untuk orbitnya dapat masuk ke orbit Mars adalah atau delta V2 dengan mengurangi kedua nilai tersebut, sehingga didapatkan nilai delta V2 adalah 2,102 km per second. Kemudian didapatkan bisa dicari nilai massa propelan 1 dan massa propelan 2, di mana skemanya adalah saat dari bumi, dari orbit parkirnya maksudnya dari bumi itu akan ada massa wahana ditambah juga massa propelan 1 dan massa propelan 2. Kemudian saat sampai ke orbit parkirnya itu akan membutuhkan menghabiskan massa propelan 1, dan saat datang ke orbit Mars itu akan menghabiskan massa propelan 2, sehingga dapat dicari dari delta V2 saat wahana sampai ke Mars, sehingga massa akhirnya hanya tinggal massa wahananya saja, karena massa propelan 1 dan 2-nya habis untuk manuver. Kemudian didapatkan nilai delta V2 yaitu dengan ISP dan ISP yang diketahui, terus G0 adalah konstanta gravitasinya sebesar 9,81 meter per second, dan juga di sini M0-nya, M awalnya adalah massa wahana ditambah massa propelan 2 dibagi dengan massa akhirnya, yang tersisa adalah massa wahananya saja, didapatkan massa propelan 2 yaitu 5.989,78 kg. Dari MP2 ini didapatkan MP1 juga dengan rumus yang sama, yaitu pada saat wahana berangkat dari bumi ke parkirnya, yaitu dengan rumus yang sama dan nilai parameter lain yang sama, didapatkan MP1 adalah 339.108,62 kg. Dari perhitungan yang telah dilakukan, kemudian akan dianalisis dengan data yang didapatkan dari internet mengenai Mars Science Laboratory ini, di mana untuk waktu dari misinya menurut perhitungan adalah sebesar 259 hari, sedangkan data sesungguhnya yang tadi dari 26 November 2011 hingga 6 Agustus 2012 itu memakan waktu sebanyak 254 hari. Sehingga di sini terdapat perbedaan dan errornya sebesar 1,92%. Kemudian didapatkan juga kecepatan NT-Mars atau kecepatan saat sampai ke Marsnya, yaitu 5,556 km per second. Sedangkan dari data sesungguhnya untuk masuk ke Mars itu diperlukan kecepatan sebesar 5,9 km per second. Sehingga di sini terdapat error yang juga relatif kecil sebesar 5,83%. Untuk delta V2 atau pada saat Mars untuk delta V2 di sini dari perhitungan didapatkan 2,102 km per second, dan data sesungguhnya itu 3,39 km per second. Di sini terlihat bahwa perbedaannya hampir setengahnya, maka dari itu error yang didapatkan pun juga sangat besar, 38,1%. Dan untuk nilai C3 atau hyperbolic axis velocity, menurut perhitungan didapatkan saat meluncurnya itu 8,67 km per second, sedangkan data sesungguhnya adalah 10,78 km per second. Didapatkan error sebesar 19,57%. Penyebab dari error yang didapatkan dari perhitungan di atas adalah bermacam hal.
di mana yang pertama adalah karena untuk dalam perhitungan ini saya penghitung mengabaikan beberapa kondisi yang seharusnya terjadi di kondisi nyatanya. Seperti misalkan terdapat seperti asumsi-asumsi yang akan dijelaskan pada slide ini. Yang pertama adalah asumsi perhitungan, di mana nilai ketinggian wahana dari permukaan planet diasumsikan 200 km dan juga sudut inklinasinya sebesar 0 derajat. Di sini diasumsikan 0 derajat agar mempermudah perhitungan, namun pada nyatanya sudut inklinasi ini ada nilainya karena pastinya dibutuhkan sudut inklinasi agar wahana dapat terdetek dari bumi karena bumi memiliki kontur-kontur yang tinggi seperti ada gunung, dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan sudut inklinasi yang tidak 0 derajat. Kemudian untuk asumsi berikutnya adalah bentuk orbit yang dipakai adalah untuk orbit parkir, orbit bumi mengelilingi matahari, dan orbit Mars mengelilingi matahari adalah sebesar itu adalah berbentuk sirkular sempurna. Sedangkan untuk orbit transfernya berbentuk setengah elips sempurna. Dan asumsi ketiga adalah kondisi angkasanya diasumsikan tidak ada benda lain selain bumi, Mars, dan matahari saat perhitungannya. Sehingga lintasan wahana dianggap lurus saja karena tidak memperhitungkan benda-benda langit atau benda-benda angkasa yang mungkin ada di sekitar transfernya itu. Kemudian untuk asumsi berikutnya adalah letak planet, di mana asumsinya adalah yang tadi disebutkan matahari, Mars, dan bumi berada pada bidang yang sama, sehingga bumi berada pada titik pericenter orbit heliocentrik, sedangkan Mars berada pada titik apocenter orbit heliocentrik dari wahana. Asumsi yang kelima ini adalah trajectory correction manuvernya ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Kalau tadi dilihat pada heliocentric trajectory-nya itu terdapat TCM yang dipakai sebagai titik-titik acuan, namun itu diabaikan. Kemudian ending of the mission-nya diasumsikan selesai pada saat wahana telah tertangkap di orbit Mars, bukan saat wahana landing atau parkir di Mars-nya gitu. Jadi belum sampai tahap parkir. Kemudian kemudian juga dengan asumsi orbit transfer itu merupakan menggunakan orbit Hoffman, sehingga berbentuknya elips sempurna gitu. Penjelasan mengenai tugas ketiga dari dari mata kuliah AE 3201 Astronautika sampai di sini. Apabila ada kekurangan atau kendala, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.